Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Mahendra, NIM 20051060001. Program Studi Pendidikan Jasmani Angkatan 2020. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan gizi pada atlet. Perlu kalian ketahui, seorang atlet harus dapat memenuhi kebutuhan gizinya masing-masing, di mana kebutuhan tersebut sangat berperan penting bagi kesehatan atlet tersebut. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas kebutuhan gizi bagi atlet. Nutrisi yang tepat merupakan dasar utama bagi penampilan prima seorang atlet pada saat bertanding. Selain itu, nutrisi ini dibutuhkan pula pada kerja biologik tubuh dan untuk penyediaan energi tubuh pada saat seorang atlet melakukan berbagai aktivitas fisik. Nutrisi juga dibutuhkan untuk memperbaiki atau mengganti sel tubuh yang rusak. Ada pula macam-macam gizi bagi atlet, yaitu makronutrisi yang terdiri dari karbohidrat. Sumber energi utama pada berbagai tingkat dan jenis aktivitas fisik berasal dari karbohidrat. Dikenal dua jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Glukosa adalah salah satu karbohidrat sederhana yang dapat digunakan secara langsung sebagai sumber energi oleh sel-sel tubuh. Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang berantai panjang yang merupakan gabungan dari 3 atau lebih molekul glukosa. Ada pula salah satu cara mempertahankan kadar cadangan karbohidrat tubuh adalah dengan mengonsumsi diet karbohidrat. Ada pula beberapa fungsi karbohidrat, yaitu sebagai sumber energi, sebagai protein, sebagai bahan metabolisme utama, sebagai sumber energi untuk otak. Makronutrisi yang kedua adalah lemak. Lemak adalah sumber energi utama pada aktivitas fisik dengan durasi lama, seperti pada lari jarak jauh dan maraton. Bila berolahraga berlangsung lebih lama, sekitar 1 jam atau lebih, tubuh akan kehabisan karbohidrat dan penggunaan lemak akan meningkat secara bertahap. Contoh, pada olahraga maraton misalnya, lemak mensuplai hampir 80% kebutuhan energi tubuh. Makronutrisi yang ketiga adalah protein. Struktur kimia protein kurang lebih sama dengan karbohidrat dan lemak, mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen. Namun protein juga mengandung zat lain, yaitu nitrogen, sulfur, fosfor, dan zat besi. Molekul dasar dari protein adalah asam amino. Di sini dijelaskan pentingnya peran karbohidrat sebelum protein digunakan sebagai sumber energi. Hal ini merupakan faktor penting pada olahraga dengan durasi yang lama dan atlet yang sering melakukan latihan berat. Atlet yang melakukan latihan lama dan berat akan menggunakan protein sebagai sumber energi, berarti akan menekan sintesis otot. Oleh karena itu, atlet yang melakukan olahraga beban untuk membesarkan otot akan menghindari latihan durasi lama. Kita masuk di bagian mikronutrisi, antara lain kalsium. Mineral ini dibutuhkan untuk kontraksi otot, transmisi influx, mengaktifkan enzim, pembekuan darah, dan perenggangan cairan melewati membran plasma. Lebih dari 99% kalsium tubuh total terdapat di dalam tulang. Bila kadar kalsium darah rendah akibat asupan kurang, tubuh akan mengambil kalsium dari tulang bila keadaan demikian berkepanjangan. Untuk mikronutrisi yang kedua adalah natrium, kalium, dan klor. Peran mineral ini adalah untuk mempertahankan pertukaran zat gizi dan produksi sisa metabolisme antara sel dengan cairan ekstrasel. Nutrisi dan klor merupakan mineral utama di dalam plasma darah, sedangkan kalium adalah mineral utama di dalam sel. Fungsi lain adalah menetapkan pergerakan listrik melewati membran sel. Perbedaan listrik antara bagian dalam dengan luar sel diperlukan antara lain untuk transmisi impuls saraf dan sebagai pemicu kontraksi otot. Untuk mikronutrisi yang ketiga adalah zat besi. Telah jelas pada mereka yang telah cukup mengonsumsi zat besi dalam asupan makanan akan mengalami kekurangan hemoglobin dan hal ini dapat menimbulkan keluhan kurang nafsu makan. Kemampuan fisik menurun, bahkan untuk latihan ringan lama sekalipun. Bila hal ini terjadi, pemberian suplemen dapat mengatasi berbagai keluhan tersebut. Mikronutrisi yang keempat adalah radikal bebas dan antioksidan. Minimal terdapat 2 hal yang menyebabkan radikal bebas dapat diproduksi oleh tubuh pada saat berolahraga, yaitu sebagai akibat kebocoran elektron dalam mitokondria dan selama terjadinya iskemia akibat berolahraga berat. Kerusakan akibat radikal bebas terjadi terdapat gangguan keseimbangan antara radikal bebas
yang terbentuk dengan antioksidan yang ada. Radikal bebas dapat merusak komponen sel terutama membran bilayer asam lemak. Kerusakan akibat olahraga berat tergantung pada instansi dan tingkat latihan yang dilakukan. Mikronutrisi yang terakhir adalah air. Fungsi air bagi tubuh sangat jelas dan penting, sehingga bila terjadi kekurangan cairan pada tubuh seseorang, terutama bagi atlet, maka akan mengganggu penampilan atlet tersebut. Air diperoleh dari cairan, makanan, dan proses metabolisme tubuh. Di sini ada pula kebutuhan gizi pada setiap kegiatan atlet. Yang pertama, latihan. Kebutuhan nutrisi atlet perlu diperhatikan mengingat kebutuhan energi tubuhnya lebih tinggi dibandingkan non-atlet. Kebutuhan nutrisi yang memadai dibutuhkan tidak hanya pada saat bertanding, tetapi juga pada waktu latihan. Kedua, bertanding. Setiap atlet biasanya mempresentasikan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi suatu pertandingan, termasuk mempersiapkan asupan makanan yang harus dikonsumsi pada saat bertanding. Kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi. Kelelahan yang timbul saat bertanding umumnya tergantung dari jenis dan durasi olahraga. Namun, faktor lingkungan perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Untuk menghindari adanya gangguan pada kinerja atlet, sebelum pertandingan perlu dipersiapkan beberapa hal. Antara lain, pastikan cadangan glikogen tubuh penuh baik di hati maupun di otot. Cairan tubuh tercukupi, hindari gangguan atau cegah timbulnya masalah pada saluran pencernaan. Perhatikan makanan sebelum bertanding. Minum dan makan saat bertanding pada olahraga dengan durasi yang lama, namun tidak boleh mengganggu pengosongan lambung sebab akan menghambat pengosongan cairan dari lambung serta dapat menyebabkan timbulnya keluhan sakit perut. 3. Pemulihan. Atlet dari beberapa cabang olahraga tentu dapat bertanding lebih dari 1 kali dalam sehari. Agar kinerja atlet tetap optimal pada saat bertanding, dapat dilakukan berbagai cara antara lain pemijatan, tidur, dan dari aspek nutrisi perlu dilakukan. Penggantian cairan atau elektrolit yang hilang melalui keringat, mengganti cadangan glikogen yang habis digunakan selama olahraga, memberikan suplemen yang diperlukan untuk pemulihan dan penggantian sel-sel yang rusak. Itulah beberapa penjelasan materi yang saya sampaikan, hasil dari resumen makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.